Lu pernah nggak sih baca sesuatu yang keren banget? Entah itu artikel, tweet, video, atau kutipan buku, terus lu mikir, wah, ini bagus nih. Tapi seminggu kemudian udah lupa total? Ya, itu sering banget kejadian. Kita dapat banyak info tiap hari, tapi karena nggak disimpan dengan baik, hilang aja gitu. Sayang banget, padahal itu bisa jadi insight penting buat hidup atau kerjaan kita. Makanya sekarang gue nerapin satu konsep yang menurut gue gila sih. Build second brain. Atau bahasa gampangnya, bikin otak kedua, tempat nyimpen semua hal penting yang lewat di hidup lo. Otak kita itu punya keterbatasan. Kita nggak bisa ngandelin ingatan doang. Apalagi di era sekarang, tiap hari kita kebanjiran informasi. Scroll dikit, dapat ide. Nonton bentar, dapat strategi. Tapi kalau semua itu numpuk tanpa dicatat atau diarsipin, ya lewat aja. Nah, konsep second brain ini sebenarnya simple. Lo nyimpen semua hal penting yang lo temuin, dengan cara yang gampang dicari lagi. Tujuannya bukan buat nyimpen doang, tapi biar lo bisa olah dan pakai lagi info itu kapanpun dibutuhin. Gue pribadi pakai beberapa tools, tergantung konteksnya. Kalau buat catatan konsep, gue pakai Notion. Kalau nemu artikel menarik, gue simpen di Readwise atau Instapaper. Kalau nemu ide random pas jalan, gue catat di Google Keep atau Apple Notes. Yang penting bukan toolsnya sih. Yang penting lo punya satu sistem buat nyimpen dan ngelola info. Misalnya lo baca artikel soal branding. Isinya bagus banget, ada strategi storytelling yang mind-blowing. Jangan cuman, wah keren, terus lo tutup. Tulis ulang poin pentingnya ke catatan lo. Kasih tag kayak hashtag branding, hashtag storytelling, hashtag marketing. Besok-besok, pas lo lagi bikin konten atau pitching klien, tinggal cari tag itu. Langsung muncul insight yang pernah lo simpen. Itu bedanya orang yang punya second brain sama yang enggak. Yang satu cuma pernah baca, yang satu bisa akses dan pakai ulang. Dan lo nggak harus nunggu banyak waktu buat mulai. Lo bisa mulai dari hal paling remeh. Quotes bagus dari buku, video YouTube yang ngebahas mindset, thread Twitter yang ngebahas cara bikin konten, tips kecil dari podcast tentang keuangan. Semua itu bisa jadi batu bata kecil buat bangun arsip digital lo. Kalau lo nyimpen secara konsisten, dalam 3-6 bulan lo udah punya harta karun. Bayangin ya, lo punya koleksi ide, kutipan, strategi, pengalaman pribadi yang lo arsipin sendiri. Itu kayak perpustakaan pribadi yang isinya semua hal yang pernah nyangkut di otak lo. Dan lo nggak harus bikin sistem ribet. Awal-awal gue cuma punya 3 folder utama. Folder inspirasi buat kutipan, ide konten, cerita menarik, folder belajar buat catatan buku, insight dari kursus, folder refleksi buat pikiran pribadi, journaling, pengalaman hidup. Dari situ berkembang, gue tambahin tag, gue link antar catatan, jadinya makin gampang connect antar ide. Karena seiring waktu, pengetahuan lu bakal numpuk. Dan bukan siapa yang paling banyak dapat info yang menang, tapi siapa yang paling jago nyimpen dan narik ulang info itu saat dibutuhin. Jadi, mulai sekarang, apapun yang lu temuin hari ini, ide, kutipan, insight, jangan cuma lu simpen di kepala. Simpen di sistem lu. Terserah mau di mana. Yang penting, lu punya otak kedua yang bisa lu andelin kapanpun. Karena seiring waktu, otak cadangan lo ini bisa jadi aset pribadi paling berharga. Jadi gini ya, kita semua tuh sebenarnya punya ide keren. Entah itu ide bisnis, ide konten, ide project, apapun lah. Tapi masalahnya bukan di kurang ide. Masalahnya di idenya nggak jalan. Dan itu karena otot eksekusi lo lemah. Lo jago mikir, jago nulis di notes, jago planning. Tapi pas disuruh jalan, langsung mikir ribet, takut gagal, nunggu sempurna, atau nunda terus. Eksekusi itu kayak gym. Kalau lu nggak latih tiap hari, ya ototnya kempes. Punya ide doang, tapi nggak dieksekusi itu kayak beli alat gym mahal, tapi nggak pernah dipakai, cuma dipajang. Yang bikin eksekusi itu berat bukan karena lu bodoh atau pemalas. Tapi karena otak lu kebanyakan nyari rasa aman.